warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi, sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu analisis yang sangat tajam, dan berusaha menawarkan solusi-solusi alternatif yang bisa kita lakukan. Sobat sekalian, alhamdulillah saya sekarang ini agak berbeda ya. Jadi kalau kemarin diskusinya itu biasanya hanya via Zoom gitu ya, kali ini luar biasa. Makasih Mas Ferry gitu ya. Ini saya bertemu langsung di studio Mas Ferry. Sobat sekalian, kita akan berdiskusi soal capres gitu ya. Dan untuk kali ini saya perkenalkan ada Mas Ferry di sini, Ferry Junaidi. Beliau ini justru punya program Nyapres. Nanti seperti apa beliau menjelaskan itu Nyapres apa gitu ya. Tapi paling tidak, sobat sekalian, memang ini bicara capres sekarang ini lagi hangat nih. Satu karena ada kasus Ganjar yang tiba-tiba meledak gitu ya. Tapi jauh sebelumnya memang karena sekarang survei sudah mulai bergerak, siapa-siapa tokoh yang kira-kira digadang-gadang maju capres. Dan memang pemirsa sekalian, tahapannya sudah akan masuk. Bahkan pemerintah sudah menetapkan bersama penyelenggara gitu ya, KPU, bahwa sepertinya Pilpres nanti itu kan dilaksanakan di bulan Februari 2024 gitu. Jadi ya tentu yang akan maju capres tidak bisa lagi tidur lama-lama sekarang, dan pemilihnya juga tidak akan banyak tidur. Kenapa? Tentu dia harus tahu siapa yang saya akan pilih. Nah, kita akan mendiskusikan berkaitan dengan capres sekarang ini. Saya akan sapa para pemiliknya gitu ya, punya gagasan, ide soal Nyapres ini. Kita bersama dengan Mas Ferry. Assalamualaikum. Salam. Makasih Mas Ferry, luar biasa. Sorry yang mengganggu kesibukannya, waktunya sekaligus fasilitasnya lah. Ya inilah YouTube gitu ya, kita saling berbagi. Mas Ferry ini, pemirsa sekalian, sebelum menggagas Nyapres, beliau aktif di juga pendiri Kode Inisiatif yang fokus mengadvokasi soal kinerja Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Perludem ya? Iya. Sebelum di Perludem gitu. Nah, oke. Kita akan masuk, kita diskusi. Saya tidak akan berlama-lama, kita akan tanya beliau, kira-kira seperti kotak apa Pilpres di 2024 nanti? Karena ini pasti berbeda ya. Pilpres yang lalu, serentak, pileg, pemilu, tapi ini kan ada tambahan nanti. Meskipun berbeda waktunya, tapi dekatannya itu pilkada. Itu kira-kira gimana nanti? Jadi kalau untuk Pilpres ya, Pilpres dan pemilu memang ini akan banyak perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang pertama, kalau kita bisa mendiskusikan soal penyelenggaraannya. Ya. Penyelenggaraannya berbeda juga dengan yang sebelumnya. Yang kedua, melihat petanya juga. Siapa yang kemudian akan maju dalam proses pemilihan presiden, itu juga nanti relatif berbeda dengan sebelumnya Pak Sambu. Jadi kalau dari sisi penyelenggaraan yang pertama ya. Kalau dari sisi penyelenggaraan memang dia agak berbeda, di mana pemilunya dibikin serentak sekarang. Pemilu nasional dan pemilu daerah dijadikan dalam satu waktu, yaitu 1 tahun di 2024 itu. Di mana kemungkinan nih Februari atau Maret itu pelaksanaan pemilu nasional, presiden, DPR, DPD, DPRD itu di bulan Februari atau Maret 2024. Sedangkan di akhir tahun November itu akan ada pilkada serentak nasional seluruh Indonesia. Pilkadanya dikumpulkan jadi satu di November 2024. Itulah hajatan demokrasi. Itu hajat demokrasi terbesar itu nanti. Wah, gimana kan? Kita bisa lihat lah 2019 saja. Begitu masifnya pemilu dengan 5 kotak. Nah sekarang ditambah lagi nih Pak Sam. Dalam 1 tahun yang sama itu ada pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini kita bisa kebayang lah gimana kerumitan dan juga ramai hingar-bingarnya proses pemilu itu. Gitu. Setiap detik seolah-olah hanya kita bicara pemilu pada saat itu gitu ya. Kayaknya begitu, kita nggak sempet mikirnya yang lain nih. Kemarin pemilu terus semuanya. Nah itu karena kita fokus dulu ke soal capresnya gitu ya. Kalau kita lihat ini kan, meskipun memang akhirnya orang kalau belajar di 2019 gitu ya, seolah-olah memang jangan pilkada ya. Pileg pada saat itu calegnya banyak dilupain, yang diingat adalah siapa Jokowi, siapa Prabowo kan di situ. Nah kira-kira gimana nanti ke depan ini? Jokowi kan nggak bisa lagi kan? Meskipun ada yang mendorong untuk 3 periode, tapi kan Jokowi sudah membantah. Udahlah selesai 3 periode, nggak mungkin gitu ya. Berarti akan ada kandidat baru. Ini gimana nih? Di 2024 nanti kira-kira kan Nyapres nih yang ada terjalin sekarang ini yang banyak bocor-bocoran lah kira-kira berapa sih sebenarnya paket yang akan kemungkinan digadang-gadang akan maju? Kalau soal pemilu presiden memang ini akan banyak
ada banyak pembeda dibanding dengan pemilu sebelumnya. Ya. Pembedanya tentu dari soal regenerasi politiknya juga, Pak Sam. Itu. Nah, kalau kita lihat nih mulai 2004, 9, 14, ini kan 4L nih, Pak Sam. Lo lagi kan? Itu aja lah kira-kira gitu. Tokoh-tokohnya tokoh-tokoh lama yang kebanyakan muncul ya. Tapi memang di 2014 ini kan hampir muncul lebih banyak tokoh-tokoh baru. Nah ini kita bisa lihat lah dari survei yang kemudian berkembang ya. Ada banyak survei. Memang orang pada bertanya ini kenapa nih survei sudah ramai dari sekarang. Menurut saya sih ya nggak apa-apa, bagus juga. Supaya juga ini bisa menjadi men-trigger partai untuk sudah mulai mempersiapkan siapa tokoh-tokoh yang akan dimunculkan. Dan paling tidak ini jadi ruang publik juga untuk kemudian menilai. Nah, kalau di banyak survei memang ada banyak muncul tokoh baru nih, Mas Sam. Hampir semua survei ya. Soal nanti urutannya kan masih berubah-ubah lah ya. Misalnya kalau yang sering muncul, misalnya top of mind-nya. Jadi yang diingatan orang, kalau ditanya, kalau Pilpres hari ini milih siapa begitu kan, tanpa disebutkan tokohnya. Itu paling banyak ya, beberapa survei dia menyebutkan misalnya Prabowo Subianto. Setelah itu ada yang menyebutkan Ganjar Pranowo, ada yang menyebutkan Anies Baswedan, Ridwan Kamil, terus ada Hovifah Indar Parawansa, ada juga Sandi Uno, AHY, Mahfud MD, macam-macam lah. Nah, tapi di beberapa survei yang lain yang baru ya, itu juga misalnya model kemarin ya surveinya Akar Rumput misalnya, dia menyebut justru Anies top of mind-nya, Anies lebih tinggi, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan sebagainya. Jadi ini soal posisi saja, tapi paling tidak dari banyak tokoh itu memang relatif tokoh-tokoh baru gitu. Ada yang memang aktif di partai seperti Ganjar Pranowo kan dia aktif di PDIP, dia kader gitu ya. Ada juga yang bukan kader seperti Anies, misalnya Ridwan Kamil. Meskipun Ridwan Kamil sudah sempat diklaim Nasdem kamu waktu itu. Ya, kalau itu kan hampir semua orang kan, hampir semua tokoh ini pasti bersinggungan lah dengan partai ya. Dulu juga diklaim sebagai Gerindra gitu. Gerindra, misalnya gitu. Kayak Hovifah kan juga, kan kita Hovifah kan dulu di P3 terus sempat di PKB. Nah, tapi kan kita melihat Hovifah ini sebagai sosok perempuan yang gubernur perempuan gitu. Nah, memang kalau dari tokohnya itu cukup menarik. Ada orang-orang baru, tokoh-tokoh baru yang elektabilitasnya cukup tinggi dan itu bisa menjadi alternatif baru. Tapi sayangnya nih Pak Sam ya, sayangnya undang-undang pemilu kita ini kan nggak berubah. Itu dia. Nah, itu. Kan tetap syaratnya adalah 20% itu. Betul. Itu yang disayangkan gitu. Jadi kalau dilihat dari syarat kan dia diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang dia memperoleh kursi di DPR itu 20% minimal atau 25% suara di pemilu sebelumnya. Nah ini kalau dari komposisi itu dan juga dari komposisi tokoh yang ada memang pilihannya jadi tidak banyak begitu. Karena kalau matematis saja misalnya kalau dukungannya 25% perolehan suara kan cuma 4, gitu kan? Atau misalnya kalau 20% perolehan kursi di DPR, ya itu bisa sampai 5, itu matematis. Tapi kan dalam proses politik ini kan nggak bisa digabung begitu. Boleh jadi ada kandidat yang justru menutup menutup yang lain. Jadi bisa jadi 3 atau 4 calon presiden yang akan muncul nantinya, begitu. Kalau melihat ini melihat stok tokoh yang muncul ya bisa lah dioptimalkan 3 atau 4 itu. Jadi supaya nggak 2 kayak 2 periode yang lalu gitu. Iya, karena implikasinya kalau 2 kan akhirnya head to head, suasana agak ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia 3 berarti kan poros nih, kita bicara poros kan. Nah kalau dia 3 berarti itu kecenderungannya gimana tuh perwajahan pilpres ke depannya itu, apakah dia akan membawa tetap sentimen kayak kemarin itu kita menyebut ada partai nasionalis, ada partai hijau, ada partai ini gitu ya. Apakah akan berwajah seperti itu politik nanti kecenderungannya atau sebaliknya gitu ya? Cair saja tapi kemudian betul-betul di figur kandidatnya akan menentukan gitu. Iya, kalau konsentrasi pada ini ya, pada tokoh tertentu mungkin ada ya. Pada akhirnya kan memang
akan hanya ada 2. Misalnya kalau 3 kandidat, putaran kedua kan pasti cuma ada 2. Jadi head to head itu pasti tetap akan ada. Ya. Tapi paling tidak kalau dilihat karena pilpres bisa 2 putaran kan gitu ya. Bisa 2 putaran begitu. Kecuali kalau cuma 2 kandidatnya cuma 1 putaran aja. Gitu. Kalau dilihat dari peta koalisinya ya, peta sementara lah paling tidak. Kan misalnya kayak Gerindra dengan PDIP kan sudah mulai mendeklar bahkan sejak awal pemerintahan 2019 yang lalu. Di mana Pak Prabowo akan digandeng dengan Puan Maharani. Nah ini kan satu koalisi di partai, anggaplah partai nasionalis begitu ya. Ada PDI, ada Gerindra, dan itu cukup Pak. Cukup 2 saja, 2 partai saja. Nah makanya PDI Gerindra cukup. PDI Gerindra cukup lebih malah gitu ya. Dan bahkan lebih. Nah yang kedua kan sudah mulai muncul nih istilah poros. Nah kemarin yang digagas oleh teman-teman PKS misalnya kan, ada poros Islam. Dia mencoba mengumpulkan misalnya PKS, terus ada PAN, ada PKB, P3, ada PBB begitu. Tapi kalau dilihat yang masih sering berkoalisi kan paling ya PKS, PAN. Nah tinggal dia nyari beberapa 1 atau 2 partai lain misalnya. Misal siapa? Dia mau ambil misalnya Demokrat misalnya. 3 itu cukup nih kayaknya nih. Kalau 3 ini kan bisa jadi nih memasangkan antara Anies Baswedan dengan AHY misalnya. Itu di poros Islam gitu ya. Nah, ini bisa jadi poros Islam kan dia ada di sana. Tapi juga bisa memunculkan yang lain lagi. Misalnya porosnya ini, ya kan Golkar nggak mungkin dia nggak mengusung juga kan. Selalu dia, apalagi dengan suara sekarang kan gitu. Betul. Jadi bisa jadi nih Golkar, Nasdem, dia menggandeng misalnya PKB misalnya atau P3. Nah itu juga bisa nih. Ini bisa satu poros sendiri. Ada banyak alternatif pilihan kan sebenarnya di sana. Ada kalau misalnya konflik antara Puan dan juga Ganjar meruncing gitu ya. Misalnya Nasdem mau ngambil Ganjar. Ya kalau Ganjar mau, ini kan soal kita istilahnya kodak adil aja kan Mas Sam ya. Ganjar sama Erlangga misalnya. Kan juga bisa nih satu poros sendiri gitu. Nah itu bisa jadi pasangan. Tapi memang survei belum sampai memasangkan ini belum. Memasangkan tokoh ini masih belum. Nah di programnya presiden itu belum muncul juga. Di luar nama-nama tadi ada nggak yang selain yang berhasil muncul? Ada banyak. Gitu ya. Jadi kalau di Nyapres kan kita masih survei ya, kita bikin beberapa polling kecil ya. Polling online kayak gitu. Dan terakhir sih mungkin minggu depan kita mau rilis nih. Survei online nasional. Jadi memang kita surveinya di 30 kemarin sampel kita itu di 32 provinsi. Nah, di 32 provinsi kita sebar kuesioner. Nah, itu kita melihat tokoh muslim tapi kita melihat tokoh muslim. Jadi pertama kan yang menjadi pertanyaan itu apakah misalnya pertimbangan soal agama itu masih muncul gitu, jadi pertimbangan. Nah, itu ternyata memang cukup tinggi ya gitu. Dan hasilnya beberapa kemudian tokoh-tokoh yang memang muncul hari ini cukup menguat lah. Misalnya kami kan buat beberapa tokoh ya. Misalnya ini bocoran lebih dulu nih ke pasar karena kita ngobrol dulu nih. Misalnya dari tokoh muslim misalnya. Tokoh muslim itu ada muncul 2 tokoh yang dominan. Din Samsudin, jadi sama Mahfud MD. Kami. Jadi dari tokoh agama. Jadi tokoh agama yang muncul 2 nama, Din Samsudin sama Din Samsudin kan mantan ketua umum Muhammadiyah. Dan Prof Mahfud MD. Nah dua ini yang muncul. Terus kita melihat juga misalnya dari tokoh ini TNI Polri. TNI Polri itu yang menguat namanya itu satu
Gatot Nurmantio. Oh, masih ya. Terus yang kedua Tito Karnavian, Mendagri. Terus yang ketiga siapa, Andika Prakarsa, Kasat. Ya. Kasat. Nah, dia yang ketiga kalau dari TNI Polri. Ya. Tapi ya TNI Polri banyak yang beberapa lagi juga muncul sih, misalnya kayak nama BG. Nah, itu sempat muncul juga. Ya. Nah, itu beberapa nama kalau dari TNI Polri. Kita juga AHY malah nggak masuk, Pak. AHY malah kecil kalau dari tokoh TNI Polri. Oh, karena mungkin karena sudah pensiun, tapi kan Muhammad Iryawan sudah pensiun gitu. Tapi ini AHY justru menguat sebagai nama tokoh muda. Jadi AHY itu sebenarnya dilihatnya dia bukan sebagai sosok militer, tapi justru dia dilihat sebagai sosok muda. Dan itu dari banyak tokoh muda dia cukup tinggi ya. Profil dia itu cukup tinggi sebagai tokoh muda. Jadi ini juga sebagai bisa jadi jadi dasar dia untuk membranding diri itu bukan sebagai militer tapi sebagai tokoh muda yang kemudian masuk di wilayah politik gitu. Nah, kalau kita juga melihat nih, meskipun survei soal tokoh muslim tapi ada kan responden kita ini kan proporsional, muslim non muslim ada, seluruh wilayah itu ada. Tapi kita juga kasih pertanyaan nih, kalau bagaimana dengan sosok non muslim? Siapa yang akan dipilih misalnya? Ternyata Ahok paling tinggi, Pak. Oh iya? Ahok cukup masih ini ya? Iya, cuman begini, Ahok itu dia diinginkan menjadi sebagai tokoh non muslim yang potensial dipilih sebagai calon presiden. Terus dia muncul juga dari sosok yang diinginkan jadi presiden. Tapi resistensi terhadap Ahok juga tinggi. Gitu. Apa masih karena pengaruh 2019 itu ya? Sepertinya kasus yang lama masih mempengaruhi. Tapi menariknya adalah yang menginginkan tinggi, meskipun yang tidak menginginkan juga tinggi. Gitu. Yang non muslim selain itu ada Ignatius Jonan. Jonan juga lumayan, yang nomor 2 lah setelah Ahok yang diinginkan orang untuk maju di Pilpres nanti. Nah, sebenarnya di channel ini juga pernah kami bahas gitu ya. Jadi soal capres. Capres itu pada saat itu muncul juga di sini ada Ridwan Kamil, ada AHY gitu ya. Lalu kemudian ada Anies, ada Abraham pada saat itu. Tapi yang dipetakan pada saat itu adalah memang mengantisipasi ketika tidak jadi revisi undang-undang pilkada. Nah, kan itu menarik tuh. Kan tiba-tiba peta berubah kan? Kalau seandainya jadi pilkada kemarin 2022, 2023, wah seru tuh. Tapi kan karena undang-undang pilkada tidak jadi direvisi, pilkada geser ke 2004, berarti masa penjabatan Ganjar potong tuh. Ada jeda kan di situ, berarti akselerasi juga akan terganggu. Lalu kemudian sama Anies berakhir di 2022 gitu kan, berakhir. Jadi juga berarti kesempatan untuk ini, meskipun di satu sisi orang akan melihat justru dia akan lebih bebas berakselerasi ke daerah-daerah lain gitu kan. Ridwan Kamil juga sama gitu. Jadi Hovifah itu diskusi di channel ini sempat menjadi sebuah diskusi untuk mencoba memetakan kira-kira pasca itu apa. Maka kemudian kesimpulan pada saat itu adalah bahwa harusnya kandidat ini memanfaatkan betul-betul momen pada saat dia menjabat gitu ya, memperlihatkan bahwa oke, saya bisa gitu loh. Itu dilihat pada posisi itu ya. Selain juga memang muncul beberapa nama lain. Nah, yang menarik itu kan kita lagi nunggu nih. Sebenarnya gagasan di antara mereka yang muncul itu baik Pak Ganjar, Anies gitu ya. Penting bagi pemilih nih. Apa sih konsepsi mereka? Yang sekarang ini kan orang baru, saya taunya Anies misalnya, saya taunya Pak Ganjar. Pak Ganjar itu suka Indomie gitu loh. Nah kan gitu ya. Jadi Anies itu Indomie yang satu cukup dua gitu. Lebih ya. Yang kan di situ. Kalau Anies itu kan satu kurang dua lebih. Orang kalau sekarang ini orang taunya Anies itu peduli banget sama Palestina gitu loh. Jadi branding itu agak ini. Nah, tapi di mana itu untuk supaya publik tahu bahwa nanti capres kami itu akan begini loh Indonesia gitu ya. Jadi memang itu yang salah satu yang jadi concernnya di Nyapres 2024 ini ya. Jadi memang kalau di awal ini kan orang berbicara soal tokoh dulu ya. Memunculkan tokoh, siapa mereka. Ini soal pengenalan sebenarnya. Jadi pengenalan awal tentang seorang tokoh.
Tapi memang yang jadi PR kita adalah bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang sangat populer ini dia tampil bukan hanya dengan kepopulerannya. Itu dia. Jadi gitu kan? Tapi dan juga bukan tampil populer karena misalnya citra yang kemudian dibangun saja. Tapi juga mereka bisa menampilkan kira-kira apa gagasan-gagasan yang akan dilakukan. Nah, ini yang sebenarnya penting. Iya, betul. Karena ini kan terutama di kita di pemilih nih, masyarakat sipil lah gitu ya. Itu kan ada sebenarnya kekhawatirannya luar biasa. Agenda reformasi dulu itu kemudian salah satunya kan dilumpuhkan adalah KPK gitu ya. Dan kita berharap harusnya tidak terjadi. Fakta setiap pilpres isu KPK itu kan menjadi isu yang jualan yang sangat wow gitu loh. Tapi kan faktanya ketika menjabat redup gitu, nggak bisa dibantah sekarang ini gitu ya. Ada gagasan dari Menteri di channel ini pada saat itu waktu kita membahas soal KPK itu kemudian menyatakan bahwa konsolidasi harusnya sekarang ini yang mendesak adalah konsolidasi level siapa tokoh itu membaca rekam jejak dan kemudian komitmen mereka terhadap bagaimana mengembalikan marwah KPK itu gimana deh? Kalau program ya, jadi ada beberapa isu sih Pak Sami yang muncul ya. Kita punya beberapa data. Jadi kalau ditanyakan kepada pemilih sebenarnya apa saja program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan atau yang diinginkan dari capres ini apa saja sih gitu. Jadi ini situasinya mungkin agak berbeda ya dengan periode sebelumnya. Di mana isu-isu seperti anti korupsi, isu-isu penegakan hukum itu menjadi salah satu isu yang sangat populer gitu, dan diinginkan. Kalau di beberapa survei yang kemudian survei kita ya, survei di internal aja sih. Jadi kan kami juga di Nyapres ini bikin survei di internal kita untuk memetakan apa yang isu yang diinginkan oleh masyarakat. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu memang. Jadi isu ketiga setelah soal pendidikan, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, baru bicara soal penegakan hukum secara keseluruhan. Nah, itu isu-isu yang memang diharapkan dan diinginkan oleh publik. Karena kan bisa jadi ini kan situasinya adalah pandemi ya. Karena pandemi yang dibutuhkan orang ya pasti pendidikan salah satu yang memang menjadi concern ketika misalnya orang tidak lagi bisa sekolah dan sebagainya. Tentu kan orang berpikir bagaimana nasib pendidikan di masa pandemi, kelanjutannya seperti apa. Yang kedua tentu soal lapangan pekerjaan. Ini kan situasi ekonominya turun dan sebagainya. Jadi orang memang menginginkan bahwa ke depan perlu ada soal lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu isu utama yang memang diperhatikan oleh para calon presiden. Nah, tapi isu pemberantasan korupsi juga nggak ditinggal, Pak. Ini hanya soal menggeser isu saja. Jadi kalau dulu orang banyak isu korupsi menjadi salah satu hal utama ya. Tapi hari ini korupsi juga menjadi salah satu isu yang diinginkan oleh publik untuk kemudian menjadi programnya para calon presiden ini gitu. Ya, situasi yang berkembang hari ini misalnya isu terkait dengan KPK, mulai dari revisi undang-undang KPK misalnya, terus ada konflik di internal KPK, sekarang soal isu kepegawaian di KPK. Nah, ini kan menjadi salah satu isu yang memang publik merasa isu korupsi ini menjadi isu penting yang harus juga menjadi concern dari menjadi concern calon presiden dan juga presiden yang terpilih. Bagaimana masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini yang memang menjadi isu yang diharapkan menjadi program unggulan di masing-masing kandidat. Satu lagi, Mas Beri, ini kan banyak nama tadi itu kan, ada AHY, ada Anies, ada Hovifa gitu ya, ada Ganjar, ada Prabowo, macam-macam gitu nama-macam gitu ya. Nah, kalau kita lihat situ, kalau kedai kopi itu kan malah mengambil per wilayah tuh, sampai ada gubernur NTB gitu ya, kemudian masih ada masuk Pak JK dari wilayah timur nih. Kemudian ada Abraham, kemudian ke barat ada Ganjar, ada Kang Emil gitu ya. Kemudian ada masuk Bima Arya gitu, macam-macam. Nah, tapi di lepas itu, tadi kan kita bicara soal syarat untuk partai gitu ya. Kalau kita lihat petanya kan hampir semua ini kan bukan kader nih. Kalau kita lihat yang kader cuma Pak Ganjar, juga bukan pemegang kendali, bahkan sudah ini gitu ya.
Yang ada cuma AHY. Sama Prabowo. Ya Prabowo, cuma aja dengan Prabowo. Puan Maharani sudah tadi lupa Ya, gitu Puan. hanya itu yang ini. Yang lain kan tidak. Tapi kalau bicara kan nyapres nih, gitu kan, mencari agar lebih banyak dan kemudian potensial supaya kemudian di level supaya partai tidak menjadi kemudian pemegang kendali utuh. Kira-kira gimana itu? Belajar pengalaman pilpres yang lalu lah. Bisa nggak peluang mereka untuk bisa maju, betul-betul publik bisa mendapatkan kandidat yang lebih qualified, atau justru pada akhirnya udahlah kita nunggu aja dari partai politik gitu. Iya, tugas kita ini sebenarnya pasang. Ya. Bagaimana memunculkan lebih banyak alternatif tokoh. Oh, Supaya apa? Partainya nggak kebingungan siapa yang mau mereka usung. itu satu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ini muncul nih banyak alternatif ya. Ya. Ganjar tinggi ternyata. Ya. Terus AHY juga tinggi. Kang Emil tinggi juga. Khofifah tinggi juga. Ya. Anies Baswedan tinggi juga. Ya. Dan bahkan muncul beberapa tokoh-tokoh lainnya ya. Ya. Kalau misalnya tokoh non muslimnya ada Ahok, ada Ignatius Jonan. Ya. Lukas NMB juga di survei kita muncul, Lukas Gubernur Papua. Oh iya. Nah itu juga muncul. Artinya memang ada banyak alternatif. Ya. Prof Mahfud dari kalangan Muslim, Din Samsudin, TNI Polri ada. Din Samsudin bukan Samsudin Alim saya kan gitu. Bukan Samsudin. Nunggu waktu. Kalau kita bicara capres belum jalan. Ada juga dari tokoh TNI kan misalnya Gatot Nurmantio, ada misalnya Tito Karnavian, ada Kasat juga muncul misalnya. Artinya apa? Ini banyak alternatif, gitu. Dan kalau dengan banyak alternatif ini sebenarnya partai juga diuntungkan untuk kemudian melihat siapa sosok yang memang baik. Apalagi misalnya ini kan dulu Golkar, terus ada Demokrat. Tahun depan rencananya Nasdem mau bikin konvensi kan? Nah artinya kan mereka sudah punya bahan dasarnya sudah ada begitu. Orang-orang yang memang baik mereka sudah muncul. Nah tinggal kemudian partai meramu dari banyak alternatif yang disodorin publik kepada partai. Siapa yang jadi publik yang membawa ke partai, bukan partai yang. Jadi hari ini kondisi yang kemudian berkembang itu kan bisa kita maknai bahwa publik sudah menentukan kehendaknya, kehendak awal, memberikan sinyal lah kira-kira gitu. Ini loh popularitasnya tinggi, ini loh baik, ini. Tinggal partai menangkap sinyal itu, dan siapa yang paling pinter, sensitif menangkap sinyal dari publik, nah dialah yang jadi pemenang. Karena kan toh pada akhirnya yang akan memilih publik juga, masyarakat juga, itu secara langsung kan dalam proses pemilihan itu. Artinya peluang dari partai politik untuk otoriter, main kayu, udah ini kandidat kami itu kecil ya, apalagi kan pilpres sama dengan pileg gitu ya. Pengalaman Pak Jokowi di 2014 juga menunjukkan. Harus diakui Pak Jokowi pada saat itu kan bukan siapa-siapa. Dalam artian di partai politik ya, di PDIP paling tidak. Berangkat dari wali kota Solo, maju di gubernur, tapi elektabilitas sangat tinggi begitu kan? Nah, akhirnya PDIP melihat ini sosok yang sangat potensial dan sosok yang memang diinginkan oleh publik. Nah, itu kan yang terjadi pada akhirnya. Dan PDIP menerima itu. Atau melihat dukungan publik gitu ya? Melihat dukungan publik, melihat kehendak publik. Begitu juga misalnya dengan Ahok ya. Ahok meskipun kasusnya kemudian berbeda dengan Pak Jokowi yang akhirnya sukses jadi presiden, Ahok di periode kedua dia kan juga kuat di dukungan sahabat Ahok waktu itu kan. Begitu sangat kuat, akhirnya dia mau maju independen, tapi kan nggak jadi. Dan itu terfasilitasi oleh partai, karena kan memang fungsi partai kan di situ Pak, melakukan regenerasi politik dan sebagainya. Nah sehingga PDIP pada waktu itu mengambil Ahok sebagai calon gubernur. Nah inilah pilihan-pilihan yang baik menurut saya, dan ini tidak lepas juga dari partisipasi publik yang tinggi, mulai memunculkan nama-nama yang memang dikehendaki begitu. Sobat sekalian, saya kira ini diskusi luar biasa ya, sayang sekali waktu kita gitu ya. Tapi paling tidak saya memberi catatan, dua hal catatan kita untuk hari ini yang disebut oleh Mas Peri. Nanti pada ini bisa diklarifikasi juga gitu ya.
ditambahkan atau gimana. Tapi paling tidak saya mencatat misalnya satu adalah dari unsur bahwa Pilpres nanti pasti akan berbeda dengan Pileg 2019. Bukan hanya soal tahunnya yang berbeda, tapi juga memang suasana dan jumlah petarungnya juga akan berbeda. Kecenderungannya akan berbeda. Meskipun memang juga ada, tidak bisa dibantah bahwa kemungkinan ada partai yang punya kuasa menutup peluangnya, nah itu masih saja terjadi, namanya politik gitu ya. Tapi paling tidak bahwa kecenderungan itu akan terjadi dengan melihat sekarang. Bisa 3, 4 atau sampai 5 poros gitu ya. Itu kita lihat. Dan kecenderungan sudah banyak nama. Yang menarik yang kedua adalah catatan kita di soal ini nyapres ini. Jadi sekali lagi nanti ini klarifikasi bahwa nyapres ini bukan Mas Ferry yang maju mencalonkan diri capres ya, tapi mencari calon presiden. Dan menemukanlah tadi beberapa nama gitu ya, beberapa nama yang lebih qualified. Dan catatan pentingnya bahwa memang ini adalah peluang bagi publik mengajukan nama. Ini adalah waktu momen yang harusnya publik menentukan pimpinannya. Siapa nanti imamnya, siapa nanti presidennya kan di situ. Jadi bukan serta-merta diserahkan saja kepada partai politik. Bahwa partai politik menjadi syarat utama menjadi masuk sebagai kandidat, iya. Tapi idealnya adalah dari masyarakat. Itu yang catatan kita yang kedua, dan nanti akan diperkenalkan kepada publik gagasan-gagasan yang bersangkutan. Tadi memberi catatan ada 3 isu besar. 3 isu besar. Soal pendidikan, soal lapangan pekerjaan, dengan anti korupsi. Ya. Ini yang menarik 3 catatan ini ya. Dan tentu kita berharap siapapun nanti akan lebih baik nasib bangsa ke depan. Dan yang menjadi lebih luar biasa catatannya adalah bahwa di Nyapres ini sudah menggodok bagaimana bisa memberikan pengaruh kepada partai untuk kemudian mengambil yang terbaik itu. Itu saya kira catatan kita, atau ada tambahan? Ya, itu beberapa hal aja ya. Tentu memang harus menjadi concern publik itu sejak awal. Jadi jangan menunggu partai bergerak dulu. Tapi publik bergerak, nanti partai lah yang memberikan tiket atas kehendak publik, itulah kira-kira posisinya. Jadi supaya kemudian tidak partai itu sekedar memberikan rental kesannya selama ini gitu ya. Iya. Jadi siapa yang punya duit ini, tapi memang publik yang menginginkan. Jadi fungsi regenerasi politik di dalam partai politik itu akan berjalan lebih optimal gitu. Dengan cara itu bisa diantisipasikan. Selama ini kekhawatiran selama ini kan orang selalu menyebut, alamak partai itu kan hanya disiapkan untuk kemudian dijual gitu loh, dirental oleh kandidat tertentu atau itu. Enggak, partai itu adalah tempat untuk melakukan regenerasi politik, melahirkan orang-orang yang terbaik memimpin negeri ini gitu Pak. Nah, tinggal sekarang partai punya bahan bakunya atau tidak? Disodorin orang-orang yang baik juga apa tidak? Kalau pada akhirnya misalnya muncul orang-orang yang baik di ruang publik dan publik memberikan sinyal, partai pasti akan memilih yang terbaik juga. Kenapa? Kalau dia hanya menjadi mobil rentalan, dia kan tidak akan punya apa-apa. Inti dari partai itu kan salah satunya adalah perebutan kekuasaan juga kan. Betul. Dia berkuasa, harus berkuasa. Bukan soal menjadi mobil tunggangan saja. Jadi sekarang tinggal dipilih saja, partai yang mau memilih sebagai mobil rental saja, atau dia berkuasa. Berkuasa itu bukan dalam arti negatif loh ya. Tapi dia berkuasa dalam arti positif, memimpin negeri ini dengan struktur yang kemudian dimiliki. Dan saya yakin yang diinginkan oleh partai adalah berkuasa untuk membangun sebuah republik yang lebih baik. Itu yang diinginkan oleh partai. Nah, tinggal sekarang kita mau sodorin. Kalau yang disodorin orang-orang yang nggak kompeten, nggak punya elektabilitas, ya pada akhirnya nggak ada pilihan lain kan buat partai. Tapi kalau semuanya elektabilitasnya tinggi-tinggi nih dan bagus-bagus, kompetisinya semakin ketat, maka partai akan pilih orang terbaik. Artinya tadi adalah kalau saya bisa ini, partisipasi publik yang sangat kuat sekarang, yang sangat masif untuk kemudian mengenali siapa nanti kira-kira yang lebih dianggap dipercaya untuk memimpin bangsa ini, itu jauh lebih baik bisa mengintervensi parpol untuk tidak sekedar rental. Iya, betul. Ya, saya kira itu catatan kita ya, pemirsa sekalian. Saya kira luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Ferry. Diskusi kita hari ini luar biasa. Yang menjadi penting adalah bahwa ingat, capres itu kita bicara soal demokrasi. Jangan kau pilihan ya, pendapat saja boleh berbeda gitu ya. Cuma kalau DPR jangan gini, pendapat boleh berbeda, pendapat akan sama. Gitu kan. Tapi di channel ini adalah kita selalu menyebut bahwa pendapat itu harus dihargai. Jadi boleh berbeda saja pendapat kita, pilihan juga boleh berbeda. Karena yang penting adalah harus clear. Tujuan kita adalah, niatnya adalah sebuah kebaikan. Karena hanya niat kebaikan yang baik dengan proses yang baik akan melahirkan hidup yang lebih nyaman dan tentu kebahagiaan gitu. Itu tagline kita gitu ya. Saya kira itu pemirsa sekalian, sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Terima kasih sekali Mas Ferry.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.